Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Perkenalkan, nama saya Desi Nurhaliza, merupakan mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir pada wawancara ini. Saya sangat menghargai waktu dan kesediaan Anda untuk hadir pada wawancara ini. Sebelumnya, bagaimana kabar Anda? Baik. Bagaimana perjalanan Anda ke lokasi wawancara kita pada malam hari ini? Lumayan macet ya di jalan, soalnya kan jam pulang. Oh iya. Durasi dari tempat Anda start sampai ke lokasi ini berapa lama kalau boleh tahu? Kurang lebih 1 jam mungkin. Oh, lumayan lama ya. Karena macetnya yang bikin lama. Oke, baik. Saya ingin bertanya bagaimana perasaan Anda sekarang? Kondisi moodnya kah? Apanya kah? Apa yang Anda rasakan sekarang? Untuk saat ini mungkin lagi baik ya. Baik-baik banget. Oke, baik. Baik, tujuan dari wawancara ini adalah untuk keperluan praktikum pada mata kuliah metode wawancara yang sedang saya jalani pada semester 3 ini. Wawancara klinis ini akan berlangsung selama kurang lebih 60 menit dan saya memohon kepada Anda untuk kesediaan dan kesungguhan Anda dalam menjawab semua pertanyaan yang akan saya ajukan ke depannya. Jika di tengah-tengah wawancara Anda merasa kurang nyaman atau ada hal yang membuat Anda kurang nyaman ataupun ada hal yang Anda butuhkan, sesuatu yang Anda butuhkan, langsung sampaikan ke saya tanpa ragu. Untuk keperluan tugas pada mata kuliah ini, semua proses dalam wawancara kita kali ini akan direkam. Namun untuk menghargai privasi Anda, direkam akan melalui angle belakang Anda. Apakah Anda bersedia? Bersedia. Oke, saya juga ingin Anda merasa bebas untuk bercerita tentang kondisi Anda tanpa Anda merasa tertekan, merasa dihakimi ataupun ada unsur pemaksaan di sini. Semua yang Anda sampaikan akan saya hargai dan akan saya jaga kerahasiaannya, serta hanya akan digunakan untuk praktikum pada mata kuliah metode wawancara saya. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu form intake interview. Jadi di dalam form intake interview itu sendiri bisa dibahasakan dengan di sini ada beberapa poin pertanyaan mengenai riwayat diri Anda. Jadi mohon dijawab dengan sejujur-jujurnya. Baik. Nama Anda? Inisial atau nama? Nama lengkap? Destina Auliani. Jenis kelamin perempuan. Tanggal lahir? 26 Mei 2004. Alamatnya? Antang. Agama Islam. Anak keberapa dari berapa bersaudara? Anak ketiga dari 3 bersaudara. Oke, berarti bungsu ya? Iya. Statusnya sekarang bagaimana? Mahasiswa. Mahasiswa semester berapa? Semester 5. Semester 5 dari jurusan dan univ mana? Jurusan teknik dari Universitas Negeri Makassar. Oh, UNM. Oke, baik. Bisa disebutkan nomor HP-nya? 089 Ya, 580 ya, 260 ya. 7828. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Apakah Anda pernah mengikuti konseling atau terapi sebelumnya? Belum pernah. Apakah Anda saat ini merupakan pasien psikiater? Bukan. Bukan. Pernahkah Anda mencoba bunuh diri atau berencana menyakiti diri sendiri? Selalu. Selalu. Kalau boleh tahu itu kapan? Dari jenjang awal mula Anda ingin berencana menyakitin diri sendiri? Dari SMP kelas 8 sampai sekarang.
Mengapa Anda berencana menyakiti diri sendiri? Karena bosan hidup, terlalu banyak tekanan, jadi mending ya nggak ada lanjutan juga, mending ngapain, jadi mati aja sih, gitu aja. Meskipun juga teman-teman pada bilang jangan, masih panjang, atau ya masih banyak mau yang di apa sih yang dijalanin, masih banyak kebahagiaan. Aku bilang ya namanya capek, mau gimana lagi. Apa alasan Anda sampai saat ini bisa bertahan dari pikiran-pikiran atau niatan-niatan yang seperti itu? Soalnya nggak pernah jadi sih. Kalau kayak kan kebetulan juga kan bawa motor, sering ngebut-ngebut di jalan ya, itu kan juga termasuk salah satu kebiasaan ngebut, karena mau ya gitu, kalau bisa ya kecelakaan, tapi gak pernah. Oke, baik. Apakah saat ini Anda mempunyai pikiran dan atau perasaan ingin melukai diri sendiri secara fisik? Kalau sekarang enggak, tapi ntar malam kayaknya ya. Bisa dijelaskan kenapa ada pikiran seperti itu? Soalnya nggak tahu juga sih, kayak dari SMP emang udah sering ngelakuin apa sih namanya, self harm, tapi sempat berhenti, dan itu juga kayak berhentinya pas SMA kelas 12 kalau nggak salah, terus lanjut ngerokok tapi jarang. Apakah Anda pernah atau sedang menjalani perawatan karena penyalahgunaan zat? Oh, tidak pernah. Apakah Anda adalah penyintas salah satu bentuk pelecehan, baik dari bentuk emosional, fisik, ataupun seksual? Iya. Bisa dijelasin? Dulu waktu SD pernah jadi korban pelecehan itu, sampai ya dipegang dan sampai setelah, tapi nggak sampai masuk. Jadi lebih ke pelecehan dalam bentuk fisik dan seksual. Setelah itu, setelah mengalami kejadian tersebut, apakah Anda langsung melaporkan ke orang tua atau keluarga terdekat? Sebenarnya diancam sih, diancam kayak besok datang lagi, awas kalau enggak di situ tahu kalau ini salah. Kan aku juga aku juga kan dikenalnya anak nakal kan, nakal bandel gitu di rumah, jadi kayak nggak berani juga kalau misalkan kayak gitu, jadi nggak, tapi tetap nggak datang. Terus pelakunya itu nyebarin ceritanya ke orang-orang perumahan tuh. Awal mulanya bisa kayak begitu tuh gimana? Itu kayak ini, dia itu kurang lebih perantara umurnya itu 5 atau sekitar berapa ya, aku SD dia SMP deh kayaknya. Oh, lingkungan terdekat Anda juga itu pelakunya? Tetangga. Tapi setelah itu orang tua tahu? Enggak, tapi anak-anak sebaya sama aku atau sebaya sama dia itu tahu tuh ceritanya. Jadi kayak mereka juga ada satu orang deh kalau nggak salah, 2 orang yang memanfaatkan itu untuk digunakan, jadi kayak ngancam terus digituin juga, jadi dilecehin lagi. Oh, itu memang lingkungan Anda seperti itu atau bagaimana? Lingkungannya baik sih, cuman memang anak-anaknya aja yang pada nyamblang, maksudnya nyamblang kayak dalam artian salah pergaulan kali, karena mereka kan rata-rata juga perantara umurnya jauh-jauh kan. Berapa kali Anda dilecehkan seperti itu? Dari kelas 3 SD sampai 6, sampai tetanggaku pindah, terus yang satunya juga itu masuk asrama,
yang pelaku utamanya asrama. Terus yang ininya juga, yang satu lagi tuh kalau nggak salah dia pindah deh, jadi berhenti masuk SMP, ya udah paling dibully gitu. Jadi lumayan lah 3 tahun ya, dari kelas 3 sampai kelas 6. Oh lumayan, iya lumayan. Tapi dari 3 tahun itu sekedar nggak pernah yang sejauh itu atau bagaimana? Nggak pernah sampai sejauh masuk sih, cuman paling dipegang. Apa bentuk perlawanan Anda dengan pelaku seperti itu? Nggak berani ngelawan sih, soalnya mereka ngancem mau tanya ke orang tua. Aku kan juga sadar diri bilang bandel kan, jadi kayak nggak mau bikin beban lain aja. Pernahkah Anda menerima diagnosis formal dari ahli kesehatan mental? Oh nggak pernah. Apakah ada riwayat gangguan atau masalah mental pada keluarga Anda? Ada. Bisa dijelasin? Kalau dari mama itu lumayan ada kayak mungkin gangguan kejiwaan kali, soalnya kayak terlalu sering pendam masalah juga kan, pernah ngalamin kayak kekerasan juga dari keluarganya. Terus kakakku pernah percobaan bunuh diri, dan itu juga kayaknya kalau kata kakakku yang cowok keturunan kayak. Jadi dari keluarga Anda itu yang pernah mengalami gangguan atau masalah mental itu mama dan kakak perempuan. Baik. Untuk pengobatan, ada nggak obat khusus yang Anda konsumsi untuk mengatasi permasalahan Anda? Tidak. Nah, tapi kalau minum obat yang kayak misalkan udah pusing banget nih, kayak terlalu banyak suara atau kayak banyak kayak tiba-tiba pusing aja gitu, terus minum obat yang ada kandungan untuk tidurnya gitu. Oh ya, buat efek kantuk, Efek kantuknya. tenangin juga. Itu boleh tahu nggak nama obatnya apa? Nggak tahu sih, ngambil doang waktu sakit pernah minum itunya. Oh, tapi setelah minum itu obat betul-betul ngerasa ngantuk, tenang begitu. Langsung ngantuk, terus tidur besoknya normal lagi. Untuk relasi Anda sendiri, bisa disebutin entah keluarga, pasangan, teman, dan lain-lain. Namanya, hubungannya, usianya berapa, apakah tinggal bersama? Keluarga ada I, Ya, itu usianya berapa ya, 50-an kalau nggak salah, 56. oke. Terus ada B, Ya, itu usianya 61. ya. Terus ada, ya itu kalau yang di rumah itu. Kalau itu kakak tadi, Oh beda rumah, udah oh, beda beda rumah. banget. Untuk yang tadi I dan B itu hubungannya apa dengan Anda? Status hubungannya? Kalau I itu ibu, B itu ayah. Selain mereka berdua, nggak ada lagi tinggal? Oh enggak ada. Nggak ada. Untuk riwayat pendidikannya Anda, jenjang TK, SD atau SMP, SMA, bisa mungkin disebutkan nama sekolahnya atau tahun masuknya sama tahun keluarnya, seingat Anda aja. Oh kalau TK Amanah itu 2009 2010 kalau nggak salah, dari 2009 lulusnya 2010. Ya, Terus masuk SD Impres Prungnas Antang 1. SD apa? SD Impres Prungnas Antang 1 Ya, itu 2010 sampai 2016. oke. SMP MTS Tekwi Azhar Center. SMP apa? MTS Tekwi Azhar Center, Makassar. MTS Tekwi
Azhar Ya. Center Makassar. Oke. Itu 2016 2019 deh kalau nggak salah. Kalau SMA-nya? SMA-nya SMA Negeri 13 Makassar. Kapan lu lulus dan tahun masuknya? 2019 2022. Sekarang kuliah? Kuliah di Universitas Negeri Makassar Ya. 2022 sampai sekarang. Oke, baik. Ada nggak selama masa jenjang itu dari TK sampai mungkin sekarang, ada nggak ketidakmampuan Anda dalam belajar? Misalnya kayak bagaimana gitu? Atau ada harus pelatihan khusus? Oh enggak, lebih kalau kayak bimbel gitu. Oh iya. Termasuk nggak? Itu Saat? waktu SD kelas 6 buat UN. Terus pas kelas 1 SMA sama kelas 12 SMA. Ada nggak rencana saat ini untuk studinya? Nggak ada sih, paling lanjutin ini dulu aja. Apakah Anda sudah bekerja? Belum. Belum. Apakah Anda terlibat dalam kasus hukum, misalnya kayak lalu lintas, perdata, pidana, begitu? Oh, kalau ditilang nggak termasuk kayak kalau ditilang nggak ada kok. Nggak ada. Apakah Anda saat ini dalam masa percobaan atau pembebasan bersyarat? Enggak. Tidak. Oke, baik. Untuk hobi, silakan jelaskan hobi apapun yang Anda lakukan. Tidur. Sama kalau misalkan ada luang main volley Oke. sama main game Game apa itu? Mobile Legend. Oke. Untuk tidur sendiri seberapa sering saat ini Anda lakukan? Kalau saat ini jarang tidur. Jarang. Nah, Kalau dulu? dulu itu bisa sampai pagi ketemu sore gitu ya, kayak pokoknya sampai bangun. Oke. Kalau volley sendiri, kalau saat ini tuh seberapa intens, seberapa sering? Udah jarang soalnya karena sibuk kegiatan juga, jadi jarang main ke sekolah. Oh, volleynya mainnya di sekolah? Ya, Bukan kayak di kampus gitu, ada lapangannya yang disediakan atau bagaimana? nggak berani main sama senior, jadi kayak Oh. main di SMA aja. Oh, jadi yang biasa yang suka olahraga-olahraga begitu seniornya Anda? Ya, Oh, enggak. Seniornya ini nggak ngajakin juniornya gitu buat kayak? ngajakin tapi cuman nggak berani nggak aja. berani. Oke, kalau misal di masa lalu seberapa sering itu main volleynya? Setiap hari. Setiap hari? Ya karena Itu dari kapan tuh? SMA ya dari kelas 1 sampai kelas 12. Terus kuliah itu hampir setiap pulang kuliah. Itu semester berapa itu? 1 sampai 2. Sekarang sudah mulai padat ya, jadi Iya. susah lagi buat main volleynya. Kalau untuk ML sendiri untuk saat ini seberapa sering? Kalau untuk saat ini paling setiap malam dong. Setiap malam. Kalau dulu gimana? Dulu hampir setiap ada waktu kosong sih, jadi kayak kosong main. Untuk kesehatan, bagaimana Anda menilai kesehatan fisik Anda secara keseluruhan saat ini? Kurang, atau sedikit peningkatan, atau memadai, atau di atas rata-rata, atau baik? Kalau sekarang kurang kayaknya karena udah mulai gampang sakit juga. Baik. Jelaskan masalah kesehatan saat ini dan atau perubahan terkini pada kesehatan Anda yang Anda rasakan. Dulu tuh bisa dibilang hampir nggak pernah sakit, bahkan ya nggak pernah banget, meskipun hujan badai apapun itu nggak pernah sakit. Ini sekarang jadi kayak gampang naik asam lambung,
mah maksudnya, terus gampang kayak kalau perubahan cuaca demam terus flu kayak gitu. Oh jadi dulu tuh bisa dibilang antibodinya kuat begitu kan. Kalau misal sekarang entah karena memang banyak pikiran lah, tugas yang numpuk lah, kurangnya istirahat, jadi itu juga jadi faktor yang mempengaruhi imunnya Anda, ya kan? Oke. Mungkin bisa diceritakan juga riwayat masalah medis keluarga. Mungkin ada penyakit turunan kah atau apa seperti itu? Kalau penyakit turunan dari ibu ada diabetes, jantung, iya deh, kayaknya itu diabetes, jantung. Kalau dari ayah, kakak bagaimana? Kalau dari ayah ada asam urat. Kakak nggak ada? Kalau kakak ya itu penyakit gilanya kali. Kakak yang mana nih, perempuan atau laki-laki? Perempuan. Kakak perempuan ini anak pertama atau kedua? Pertama. Hmm, kenapa Anda bisa sebelum ini kakaknya udah pernah kayak konsul ke psikolog? Pernah. Oh. Kebetulan kakakku pernah, karena ini apa sih namanya, dia pernah percobaan bunuh diri, jadi dibawa ke sana, ke mana, ke rumah sakit gitu. Kalau boleh tahu hasil diagnosnya apa? Oh, kurang tahu juga sih, itu waktu masih kecil, jadi nggak terlalu ingat. Tapi bagaimana sekarang kondisi kakaknya Anda? Masih ada gila sih menurutku. Enggak gitu. Tapi masih bisa menjalani kehidupannya sehari-hari Masih. dengan normal? Ya, udah berkeluarga juga kok. Oh ya, alhamdulillah. Mungkin bisa Anda beritahu kepada saya ya atau tidaknya mengenai perubahan terbaru pada hal berikut. Ada nggak yang berubah? Misal tidur, Banyak perubahan sih. makan, Sekarang udah jarang, dulunya sering. udah sering banget. Sekarang badannya gini. Nah, kalau perilakunya Perilaku ada Dulu- perubahan terbaru nggak? dulu cukup kasar sih, Sekarang sudah. udah agak mendingan. Oke. Kalau level energinya? Energinya kalau yang sekarang maksimal. Udah selalu batas maksimal, kayak kalau seharian keluar itu biasanya masih ada tersisa sedikit buat jalan pulang. Oke, baik. Kalau aktivitas fisiknya bagaimana? Ada perubahan nggak? Fisik Aktivitas fisik? kayak olahraga gitu. Ya, seperti itu. Ada sih push up tapi nggak rutin. Oh, kalau selain itu ada nggak? Nggak ada. Atau aktivitas fisik misalnya kayak hal-hal yang melibatkan fisiknya Anda untuk bekerja. Misalnya kayak kegiatan-kegiatan ekstra selain di luar perkuliahan begitu, misal kepanitiaan kah atau apakah, bantu orang tua, DLL? Aku jarang bantu orang tua sih, tapi kalau ada kegiatan, ya ada yang ngikutin kegiatan, paling ini doang, apa sih, push up doang disuruhnya gitu, push up. Atau biasa juga memaksakan diri buat ini, kalau misalkan teman ada butuh bantuan ngangkat sesuatu, jadi biasa ngangkat. Kalau apakah ada perubahan terhadap moodnya Anda? Kalau perubahan mood sejauh ini masih stabil. Oke, stabil. Kecuali yang lagi mau red day aja. Kalau berat badan, Kalau apakah ada sekarang- perubahan? Kalau dulu tuh selalu naik, sekarang udah turun. Oh, tapi untuk beberapa hari atau beberapa bulan belakangan masih stabil aja. Kalau beberapa bulan terakhir ini turun menurutku. Kalau sekarang kalau boleh tahu berapa? Nggak ngecek sih. Oh, tapi Kayaknya sekitaran udah 69 mungkin. Tapi beberapa pekan terakhir apakah Anda ada ngerasa perubahan di badannya Anda mengenai berat atau tinggi? Iya ada. Ada. Kalau tinggi kayaknya masih gitu aja. Tapi kalau berat badan ada. Soalnya beberapa ada pakaian di rumah yang ini apa sih namanya? Yang awalnya nggak cukup jadi cukup. Oh, jadi ada sisa yang sedikit gitu. Jadi kayak ini aja agak longgar. Oh ya. Oke. Kalau misalnya stresnya ada perubahannya nggak? Paling kalau mungkin kena kecapean kali, jadi kayak masuk gitu, Kayak kadang trigger lagi. ke trigger lagi. Oke.
Apakah Anda minum alkohol? Enggak sih, Tidak. tapi dulu pernah Oh, nyoba dulu. nyoba doang. Seberapa sering? Nyicip doang, kayak ada minuman nih, Oh, nyicip oke. gitu. Apakah Anda merokok? Ngerokok tapi nggak sering, jadi kayak sebulan mungkin sekali 2 kali. Oh, oke. Oke, kita lanjut ke bagian yang Anda rasakan secara teratur atau cukup sering. Sisa bilang iya atau tidak. Oke, atau mungkin kalau misal Anda ingin menjelaskan, silakan dijelaskan. Boleh. Agresif? Agresif? Iya. Kayaknya enggak deh. Tidak. Oke, kalau ketergantungan alkohol? Enggak. Marah? Iya. Antisosial? Antisosial? Kayaknya enggak deh. Enggak. Karena Anda juga suka membaur aja begitu kan, tidak Iya. mengurung diri. Iya. Kalau kecemasan? Kecemasan kayaknya kalau ke-trigger aja. Menghindar, suka menghindar begitu. Kalau capek ya suka ngindarin orang-orang sekitar. Lingkungan rumah yang buruk? Gak tau buruk atau enggak sih, karena kayak kadang baik kadang enggak. Kalau Anda bahasakan kira-kira lebih dominan kemana? Dominan buruk sih, soalnya sering berantem gitu. Oke. Tapi bukan orang rumah, dari kakak sama orang rumah gitu aja. Kalau merasa bosan? Iya. Ini intinya yang cukup secara teratur Anda rasakan ya, atau cukup sering terjadi yang Anda rasakan. Tidak dapat mengambil keputusan? Iya, sering. Bingung? Iya. Controlling? Tidak. Depresi? Tidak tahu. Bisa diberikan mungkin jangan jawaban yang abu-abu ya, atau tidak begitu. Gak tahu juga sih, soalnya kayak depresi bisa Untuk saat ini nih, cukup sering nggak Anda ngalamin depresi? sering. Sering. Pikiran tidak terorganisir? Organisir kayak gimana maksudnya? Kayak misal suka overthinking lah biasanya. Iya. Oke. Disorientasi? Kayak Anda tuh nggak punya satu tujuan begitu Iya. kalau mau berbuat sesuatu. Iya. Mudah teralihkan, ke Iya, distract gitu. Oke. gampang banget. Kalau pikiran mengganggu bagaimana? Pikiran mengganggu Itu yang kayak 11-12 sama overthinking, entah apa ya, yang Anda pikirkan ini suka mengganggu kesehariannya Anda, yang kayak pokoknya berdampak lah, Anda terlalu dikontrol sama pikirannya Anda begitu. Merasa terganggu? Enggak. Iya. Kalau pikiran berulang kayak itu tuh terus dipikirin? Itu biasa ada waktunya sih, tapi enggak kok kalau yang Enggak. sekarang. Oke. Ya. Kalau ketergantungan obat? Enggak. Oke. Kalau masalah suasana hati? Iya. Perasaan kosong? Iya. Jahat? Untuk orang-orang tertentu kayaknya iya, Kalau tapi untuk sering dirasakan secara teratur enggak? Atau cukup sering? cukup sering. Cukup sering. Kalau lelah? Selalu. Selalu. Masalah finansial? Stabil sih. Alhamdulillah. Kalau masalah perjudian? Tidak. Tidak. Merasa bersalah? Iya. Oke. Halusinasi? Enggak. Kebencian? Iya. Oke. Sakit kepala? Enggak. Tidak. Kalau jantung berdebar-debar? Iya. Keputusasaan? Iya. Impulsif? Impulsif itu apa ya? Kayak suka
tiba-tiba banget, misalkan kalau impulsif buying nih contohnya, kalau dalam pembelian shopping begitu kan, kayak sebenarnya saya mau ke Indomaret nih, saya mau beli sabun cuci, tapi saya ngeliat misal ada kopi nih kayak Point Coffee gitu kan, saya nggak ada kepikiran sebelumnya tapi saya tiba-tiba aja beli gitu, saya mau beli. Oh, Itu enggak. impulsif yang gitu gitu. Enggak. Nggak ada. Tidak kompeten. Eh, tidak. Inferior. Inferior itu kayak Inferior itu kayak mungkin em, merasa rendah diri. oh iya. Kecanduan internet. Iya. Oke. Mudah tersinggung. Oh enggak. Enggak. Penilaian yang suka salah. Tidak pernah. Tidak. Kesepian. Enggak. Masalah ingatan. Iya. Kesalahpahaman. Tidak. Mood swing. Iya. Oke. Mimpi buruk. Enggak pernah. Tidak percaya diri. Iya. Tidak dicintai. Iya. Serangan panik. Enggak. Fobia. Tidak. Oke. Konsentrasi yang rendah. Iya. Pemikiran berulang. Iya. Penyesalan atas masa lalu. Iya. Gelisah. Iya. Kecanduan seksual. Iya. Oke. Kesulitan seksual. Tidak. Tidak. Sering sakit. Iya. Oke. Lebih ngerasa ke fisik atau mental yang sakit, atau dua-duanya? Dua-duanya. Oh ya, sebelumnya mau nanya. Ya. Itu kalau ketergantungan kecanduan seksual itu termasuk trauma bukan sih? Untuk itu sebenarnya karena saya belum menyelami ilmu psikologi yang sampai segitunya, karena itu kan butuh ilmu yang lebih jauh dan dalam untuk menginterpretasikan pertanyaan Anda. Jadi saya belum bisa jawab mengenai pertanyaan Anda, tapi bisa saya bantu tanyakan nanti ke dosen saya untuk jawabannya. Oke. Masalah tidur. Iya. Masalah bicara. Tidak. Tidak. Pikiran menyakiti diri. Iya. Oke. Gemetaran. Enggak. Tidak. Kurang menarik. Iya. Iya. Menarik diri. Menarik diri dari orang-orang. Bisa seperti itu. Iya. Khawatir. Iya. Tidak berguna. Iya. Oke. Silakan sebutkan kekuatan dan pengaruh positif dalam hidup Anda. Kekuatan. Otot. Karena soalnya sering disuruh-suruh buat nganter atau apa sih namanya, kayak ngangkat barang berat gitu. Iya. Terus kalau pengaruh positif dalam hidup Anda? Pengaruh positif. Pengaruh positif apa ya, kayak berbuat baik ke orang. Terlalu peduli juga sih. Tapi pernah nggak Anda ngerasa Anda dirugikan dengan terlalu berbuat baik sampai terlalu peduli sama orang lain? Enggak sih. Enggak. Jadi itu memang pure kemauan Anda, niat hati baik Anda untuk membantu orang tersebut. Iya. Silakan jelaskan tujuan kedatangan Anda atau hal-hal yang ingin Anda ubah dalam hidup Anda. Sejauh ini gak ada yang mau ubah sih. Oke. Cuman kayak lagi semangat ngerjain sesuatu aja, belajar. Lagi semangat belajar. Mm-mm. Kalau boleh tahu belajar hal apa itu? Hal tentang komputer.
baik, selesai sudah sesi intake interviewnya kita melangkah ke sesi keluhan dan riwayat keluhan. Apa permasalahan yang sering Anda alami saat ini? Masalah tidur Tidur, sama ini, sama apa sih namanya? Overthinking. overthinking. Bisa mungkin diceritakan kenapa bisa mengalami masalah tidur sama overthinking tersebut? Ceritakan senyamannya Anda. Kalau kurang tidur kayaknya karena kebiasaan ini sih, kebiasaan begadang, ngerjain tugas kah, atau baru-baru ini ada juga kegiatan baru yang mengharuskan untuk begadang. Terus overthinking mungkin karena ini, karena keseringan dengar yang buruk aja. Oh, sering dapat afirmasi negatif Mm-mm. gitu. Kalau boleh tahu, afirmasi negatif itu siapa yang sering lontarkan ke Anda? Orang asing sih, Orang asing. dan kadang juga orang rumah. Anda tahu nggak alasan kenapa orang asing tersebut berani memberikan afirmasi negatif kepada Anda? Sedangkan ya mereka mungkin kan cuma lihat luarnya Anda, nggak tahu, belum kenal baik-baik Anda bagaimana, tapi mereka dengan lancang lah bisa memberikan afirmasi negatif itu kepada Anda begitu. Kurang tahu, mungkin mereka nggak suka, tapi ada juga beberapa orang yang mengujarkan kayak gituan karena nggak tahu gitu, kayak bermaksud bercanda, tapi saya tanggapin di depan mereka iya bercanda juga, cuman pas pulangnya baru Kepikiran, kadang juga suka pasti sakit hati. Iya. Tapi Anda nggak pernah tunjukin kalau misalnya Anda itu ngerasa nggak nyaman, nggak suka sama apa yang mereka lontarkan? Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi Anda suka pendam aja sendiri begitu? Iya, pendam terus nanti baru keluar. Biasanya itu kalau sudah muncak nih, apa yang Anda lakukan gitu? Apa dampaknya? Kalau dulu kan biasanya aku pakai buat selfan, terus ya paling itu aja sih kalau dulu. Kalau sekarang paling keseringan, kalau bukan nangis tidur ya keluar jalan-jalan naik motor. Oh, itu salah satu coping stresnya Anda juga ya, keluar jalan-jalan, kayak mungkin naik drive apa ya, Iya, gitu naik ya. drive, ya. Baru biasa juga kadang orang suka makan kan, buat Iya. ngeluapinnya gitu, bentuk coping stresnya. Oke, baik. Sejak kapan Anda mengalami permasalahan tersebut? SMP kelas 8. Bisa mungkin diceritakan? Jadi nggak tahu kenapa sih, kayak tiba-tiba aja, mungkin karena masa pubertas, terus kayak udah ngerti banyak gitu, dan pergaulan juga lumayan jelek lah bahasanya. Apa sih, karena MTS kan otomatis kayak dituntut buat belajar agama, terus orang-orang di sekitarnya juga itu kayak lumayan Toksik? ya toksik juga lumayan. Ada satu oknum itu yang kayak gua anggap teman dekat banget, tapi ya nggak taunya jelek, selalu ngejelekin di yang lain, jadi kayak Masuk dari belakang. bisa selalu kayak nyebar cerita gitu. Kalau di SMA bagaimana SMA terkait permasalahan tadi? SMA lebih kayak agak menutup diri sih, cuman kayak perasaanku aku menutup diri ke orang-orang, tapi kenyataannya enggak. Karena ikut eskul poli, terus lumayan banyak yang kenal juga. Tadi kan yang sebelumnya tuh permasalahan mengenai sulit tidur sama overthinkingnya. Jadi itu kedua hal tersebut sudah dialami dari SMP atau sejak kapan? Overthinking itu masuk dari SMA. Kalau sulit tidur ya baru dari dari kecil sih. Sulit tidur? Kenapa bisa sulit tidur dari kecil? Kalau dari yang ku tahu aja ya, itu kayaknya memang turunan dari bapakku. Itu beliau emang orangnya sulit tidur kalau nggak ada aktivitas berat seharian gitu. Jadi kalau sulit tidur tuh dari kecil, overthinking itu dari SMA.
Nah kalau itu overthinking pas di SMA biasanya apa sih yang dipikirin? Kayak ini berat badan yang naik, Mm-mm. omongan-omongan orang yang kayak apa sih namanya, kayak agak nyebelin juga kan. Terus keluarga, orang-orang di rumah juga kadang biasa ini apa sih, agak toksik juga gitu. Jadi keluarga sendiri di rumah tuh kayak kurang mensupport atau bagaimana? kurang mensupport banget. Seberapa sering Anda mengalami permasalahan tersebut? Kalau yang orang tua itu dari SMA sih, SMP. Soalnya kan nggak mau masuk SMP ini kan, SMP swasta, tapi dimasukin ke situ. Terus kayak dituntut untuk harus hafal, harus bisa menghafal, jadi kayak pusing. Terus masuk SMA, iya mas, udah mulai jarang lah, tapi ya udah mulai jarang. Masuk kuliah baru-baru tahun lalu kalau nggak salah, atau awal bulan tahun ini ada permasalahan baru yang nyebelin dulu. Jadi cukup sering. cukup sering. Kalau terkait permasalahan tadi yang overthinking sama sulit tidur, seberapa sering itu terjadi? Kalau sulit tidur itu paling terjadi kalau misalkan emang nggak ada aktivitas berat seharian gitu. Mm-mm. Kalau overthinking paling kalau udah capek, baru, maksudnya capek dalam artian kayak capek batinnya, udah capek di keluarin semuanya. Kan biasanya kita seharian kuliah nih, itu sudah bisa dikatakan aktivitas berat nggak yang bisa membuat Anda ini cepat tidur gitu loh, nggak sulit tidur? Enggak, itu nggak bisa dibilang. Kalau menurutku ya, itu nggak bisa dibilang. Jadi contoh aktivitas berat menurut Anda itu kayak gimana? Berat kegiatan dari pagi, Hmm? terus siang, terus lanjut lagi sampai jam 9 itu kayak seharian gitu, Non-stop non-stop. begitu. Oke, baik. Bagaimana masalah tersebut berdampak pada aktivitas sehari-hari Anda? Yang overthinking sama Ya, oh, jarang mengganggu aktivitas sehari-hari. jadi Jarang, bahkan enggak sih. ya, Soalnya bangun tidur udah kembali normal lagi. pernah nggak yang kayak karena sudah tidur jadi lambat tidurnya, terus tuh telat bangun lah, jadi kayak alfa, Oh, sering alfa, enggak? enggak. Oh, jadi Kalau aman sulit aja. tidurnya emang tidur sih, tapi cepat bangun juga. Tapi kalau itu pun juga kalau lama bangun, karena ya dosanya emang nggak ada juga. Oke. Apa yang telah Anda lakukan sejauh ini untuk mengatasi atau mengurangi keluhan tersebut? Cari kegiatan sih, maksudnya kayak berorganisasi terus. Oh, Jadi kayak cari organisasi yang bisa menyibukkan diri gitu. oh jadi nggak terlalu kepikiran sama masalah-masalah tadi. Iya. Oke, kita masuk ke bagian riwayat keluhan. Pernahkah Anda mengalami masalah atau keluhan serupa sebelumnya? Jika iya, bagaimana Anda menghadapinya saat itu? Yang mana? Apapun itu yang tadi sudah Anda ceritakan sebelumnya. Cara aku anukan itu semua, paling ini sih, tidur paling kebanyakan itu tidur. Soalnya kalau keluar juga kan ada resiko kemungkinan di ini apa sih, kemungkinan ada begal lah, atau hal-hal kayak ya Itu hal negatif lah. hal negatif, entah kecopetan mungkin. Cara kalau untuk overthinking, cara Anda menghadapinya kayak gimana? Nangis atau enggak keluar malam itu. Begadang keluar malam itu pasti solusinya, kalau bukan tidur ya keluar malam. Tapi kadang juga makan sih, tapi harus pedes, yang literally pedes banget. Oh, suka pedas ya? Iya. Kalau misalnya habis dari keluar malam nih, baru balik lagi ke rumah, apakah sudah berkurang tuh, nggak terlalu over lagi apa yang dipikirin, atau masih tetap sama? Keluar itu cuman buat ini sih, buat menangin, kayak tenang aja, besok paling ada yang baru lagi gitu. Terus pulang ke rumah, paling kan pulang, kalau misalkan pulang jam 1, baliknya kan jam 2 atau jam 3-an. Itu pasti udah ngantuk, ya tidur. Oh, jadi
keluar rumah tuh biar nggak terlalu dipikirin aja, Iya. tapi sebenarnya kalau balik lagi ke rumah masih terpikirkan, Masih. tapi karena udah capek keluar dan nyampe rumah tidur. Iya. Oke, jadi sebenarnya ini menurut anda efektif nggak kalau misalnya lagi overthinking nih baru keluar rumah, ngerasa efektif nggak cara itu? Kalau menurutku itu efektif karena besoknya agak bukan agak mending sih, baikan. Feel better lah. Iya, feel better. Oke. Apakah keluarga anda atau orang terdekat anda pernah mengalami masalah serupa? Kalau yang kayak gini kurang tahu sih, kurang tahu kalau misalkan orang rumah. Kalau orang terdekat anda misalnya kayak teman dekat kah, sahabat, sepupu kayak gitu? Oh, kalau teman dekat ya, yang kayak overthinking, begadang, itu juga dia lebih sering. Selain anda, apakah ada orang lain yang mengetahui atau menyadari permasalahan yang anda alami saat ini? Ada teman, Oh, karena soalnya sering cerita juga. teman kuliah. Ya, teman kuliah. Apakah anda pernah menjalani perawatan atau terapi terkait keluhan ini? Jika iya, bagaimana respon anda terhadap perawatan tersebut? Oh, nggak pernah. Oh, tidak pernah terapi terkait itu keluhan tadi? Iya. Oke. Kita masuk ke bagian latar belakang keluarga. Boleh. Bisa mungkin disebutkan dengan siapa aja anda tinggal? Dengan bapak dan mama, ayah dan ibu. Oke. Kalau bagaimana hubungan anda dengan keluarga anda? Dari ayah, mama, kakak? Kalau ayah itu agak kurang sih, soalnya emang kayak ngobrol kalau ada perlunya aja. Kalau sama mama lumayan bisa dibilang dekat, itu pun dekatnya juga karena emang disuruhnya untuk harus dekat gitu. Siapa yang kakak. suruh? Oh, sama kakak. Kayak bukan dekat dalam artian kayak harus dekat banget gitu, enggak. Tapi ada juga masanya juga kayak enek untuk terlalu dekat gitu. Soalnya kayak emang jujur aku nggak terlalu suka sama orang rumah karena salah satunya mama. Jadi kayak gitu. Jadi kayak kalau misalkan disuruh untuk deket ya kayak harus berlagak deket gitu. Lebih ke kayak apa ya, drama lah. Nggak pure dari kemauan anda sendiri. Iya. Paling drama. Kalau kakak bagaimana? Kalau kakak yang cowok nggak terlalu deket sih, cuman kayak jujur aku lebih suka kakakku yang cowok daripada kakakku yang cewek, karena kakakku yang cowok itu kayak lebih ngerti gitu, ngerti permasalahan kuliah gitu, jadi kayak agak membiarkan buat main, ikut organisasi atau pulang malam gitu. Padahal dulu kan nggak dibolehin banget sama bapak. Kalau kakak yang cewek itu paling ada perlunya aja baru datang. Apa peran masing-masing anggota keluarga dalam kehidupan anda? Peran lebih banyak peran itu, yang banyak peran dalam hidupku itu yang kayak kakakku sih. Kakakku yang Bisa cowok. diceritakan mungkin apa perannya, dalam hal apa dia bisa berperan gitu? Lebih peran kakak untuk beberapa orang yang kayak ada kan beberapa orang yang kayak kakaknya itu intens ke mereka, dan ada yang beberapa enggak, dan aku tuh yang enggak, kali paling cuman kasih uang, negur kalau salah, gitu aja sih. Oke, baik. Apakah anda pernah terlibat dalam permasalahan di keluarga anda? Pernah. Permasalahan Bisa mungkin diceritakan permasalahan seperti apa itu? pernah ini, kakakku lumayan agak keras ya kalau ngurusin anaknya. Terus Kakak yang cewek? kakakku yang cewek ini suka agak keras juga kalau ngurusin anaknya. Jadi kayak dia pernah berkelahi gitu sama orang, terus pusing kan baru selesai ngerjain tugas apa segala macam, dan dia masih ngomel. Dan itu juga salahku sih, karena ini apa sih, orang yang oknum ini ngeberhentiin, bilang kamu nyulik ya, karena soalnya keponakanku itu ngeberontak gitu. Terus ditanyain, kenal sama aku, maksudnya kayak ditanyain sama oknum ini, kenal dia nggak? Ponakanku jawabnya enggak. Jadi mereka kayak, oh penculik nih gitu. Terus ya aku tinggal kan, jadi kayak nggak dibolehin untuk bawa pulang gitu. Jadi kayak ditinggal, aku pulang ke rumahnya kakakku ngamuk,
terus nyalain akunya gitu, terus bawa ke sana, diambil lah anaknya. Ada juga beberapa orang yang di situ yang tahu aku bilang itu keponakannya, ya saya mana tahu, terus oknum itu saya mana tahu. Ya kalau jadi saya berteriak juga, ya kalau nggak tahu nggak usah sok tahu. Pulang dari situ aku masih ngomel, terus ada tetangganya datang ditanyain, terus dia kayak ngamuk-ngamuk nggak jelas, akunya jengkel, ikut teriakin lah, apa sih berisik banget udah. Terus dia kesulut emosi, jambak-jambakan deh, tapi di situ aku nonjok sih. Anda sama kakaknya yang jambak-jambakan. Apa yang cewek, soalnya memang agak energiku sama energi kakak penca itu agak bertolakan gitu, jadi kayak agak sering berantem, lebih sering berantem sama dia sih. Terus siapa yang melerai kemarin kalau biasa terjadi begitu? Gak ada yang melerai, nggak ada yang melerai. Ada maksudnya kayak melerai kayak untuk baikan gitu. Oh nggak ada, tapi kalau untuk melerai kayak udah nggak usah berkelahi itu orang di grup keluarga aja sih. Karena soalnya kakakku kalau kayak gitu kan dia selalu bawa ke grup keluarga gitu, terus nyalahin pure 100% nyalahin aku, padahal di situ dia aja salah tapi nggak mau dinyalain. Oke, baik. Siapa yang berperan mendukung Anda jika Anda terlibat dalam permasalahan di keluarga Anda? Kakakku yang cowok sih, kalau dia tahu bilang aku benar dia bakal dukung, cuman yang kayak gitu dia pasti bilang kayak gini, kamu kan tahu dia tuh gila, kamu sebagai orang waras harusnya ngalah. Oh begitu dia cara dukung Andanya. Oke. Untuk kita masuk ke bagian riwayat pengasuhan, siapa yang berperan penting dalam pengasuhan Anda? Kakakku yang cowok sama mama. Kalau ayah sendiri bagaimana? Ayah paling itu sih, kayak kalau pengasuhan menurutku kurang ya. Lebih ke apa ya, memberi nafkah mungkin begitu. Ya paling gitu doang. Hmm. Atau kayak dulu kan sering dibawa-bawa juga main, terus terakhir itu dibawa sering jalan-jalan, maksudnya kayak keluar atau kemana itu SD SMP SMA udah gak pernah, udah kayak orang-orang. Bagaimana bentuk pengasuhan yang diberikan kepada Anda? Kasih makan, kalau mama ya kasih makan. Kalau kakakku dulu waktu kecil selalu ngejagain, kayak ngebawa sambil kayak dia mau main nih, terus aku dibawa ke sana pergi main juga, dibawa ke tempat mainnya gitu. Kalau pola asuhnya sendiri bagaimana? Kayak otoriter kah, demokratis kah? Otoriter sih menurutku. Oke. Apa pengalaman paling berkesan yang Anda ingat dari masa pengasuhan Anda? Nggak ada. nggak ingat apa-apa. Oke. Menurut Anda, apakah pola asuh yang Anda alami selama ini sudah sesuai? Berikan alasannya. Nggak sesuai sih, soalnya kayak ada beberapa juga yang kayak hilang gitu, maksudnya kayak hilang gimana ya, seharusnya aku diajarin gini nih tapi mereka nggak ngajarin. Contohnya haid pertama itu aku tahu dari Google, enggak dari buku. Haid pertama itu harusnya gini, cara pakainya tuh gini, pakai pembalutnya gini. Mandi wajib pun aku baru tahu pas SMP, itu pun kan MTS baru tahu kalau setiap haid itu harus mandi wajib. Ya, setelah selesai haid. Itu baru tahu di situ. Sebenarnya pola asuh seperti apa sih yang Anda harapkan? Pola asuh yang enggak ini sih, kalau yang sekarang aku lihat ya, kalau mereka dulu waktu kecil kayak ya meskipun aku juga kekurangan dulu kan, tapi kayak adalah kayak beberapa orang juga aku lihat mereka juga kekurangan tapi selalu berusaha untuk ngajarin anaknya gitu, kayak gimana ya, kayak berhitung. Itu pun juga diajarin sih tapi di SD, di TK diajarin.
seberapa besar pengaruh pola asuh yang diterapkan dapat mempengaruhi kehidupan Anda? Pengaruh yang sudah pola asuh yang diterapkan itu yang otoriter tadi berpengaruh ke kehidupan Anda dari dulu sampai sekarang. Nah ini suka berantem karena kayak sering dimarahin gitu, jadi kayak gampang marah juga. Kayak orang tua gimana, kita juga gimana, kayak apa mereka itu kita. Jadi kayak mirroring lah bahasanya. Nyuruhin mereka aja gitu, merekanya kayak suka nyuruh-nyuruh. Dulu sempat ini juga, sempat kayak jadi pribadi yang suka nyuruh-nyuruh orang, kayak buruk banget lah menurut itu. SD ya kelas 6 itu sering nyuruh orang buat kerjain tugasku dong, tulisin dong. SMP lumayan kayak kan sampai sore, malamnya disuruh ini apa sih, disuruh jagain keponakan kah, padahal kayak butuh waktu juga kan. Kita masuk ke bagian riwayat pendidikan. Bagaimana pengalaman pendidikan Anda dari sekolah dasar hingga sekarang? Pengalaman waktu waktu TK sama SD itu suka berantem, kerjanya berantem aja, kayak cari masalah sama orang, gak tenang hidupnya kalau gak ada masalah. SMP pendiam karena di sekolah dibully, terus di rumah kayak agak nggak tahu kenapa kayak suasana rumah itu selalu suram, kayak ada aja yang kayak bikin nggak nyaman di rumah. Jadi kayak lebih sibuk main HP, main sama temen gitu. Kalau ini MTS-nya nggak boarding school atau PP aja? PP. Oh. Pergi pagi, pulang sore. Iya. Di sana juga guru-gurunya lumayan agak toksik sih menurutku. Kalau SMA tadi? SMA lumayan kelas 1 itu masih tertutup. Kelas 2 udah mulai berbaur sama yang lain. Terus kelas 3 lebih berbaur lagi sama yang lain, kayak extrovert banget. Oh iya. Kalau sekarang kuliah nih, gimana pengalamannya sejauh ini selama 5 semester ya? Ini 5 semester extrovert banget sih. Meskipun kayak semester 1 masih sempat kayak agak canggung sih, kayak baru pertama kenal langsung kayak ngajakin kenalan gitu. Tapi gak ngajakin sih, ada beberapa yang ngajakin kenalan, ada juga yang ngajakin kenalan. Oke. Kalau mata pelajaran yang Anda sangat sukai atau tidak sukai apa dan mengapa? Dulu suka olahraga. Olahraga. Suka olahraga. Yang paling gak suka itu matematika. Boleh nggak dikasih tau alasan kenapa suka olahraga? Pusing. Kalau matematika pusing. Olahraga kan kayak ya tinggal karena suka aktivitas fisik kan, jadi kayak suka olahraga. Tapi kalau dipikir-pikir juga sekarang matematika not bad lah untuk beberapa apa sih namanya, kayak materi atau apa? ya beberapa materi kayak aritmatika, tambah kurang itu seru. Oke. Bagaimana hubungan Anda dengan teman-teman di sekolah? Kalau waktu TK SD tuh kurang baik. Kenapa bisa tuh? Kurang baik karena suka pukulin. Terus? Suka nyuruh, kayak bosi banget, suka nyuruh kayak sok bos, sok berkuasa. SMP agak kelas 1 ada teman dekat, lumayan dekat banget malah, juga sering ke rumahnya, dia juga sering ke rumah, ngajakin main gitu kan. Tapi ya itu gue bilang nusuk dari belakang. Terus dia waktu kelas 8 SMP punya cowok, I mean like dekat sama orang gitu kan. Aku tanya ke dia nyebarin ke orang-orang, terus cerita, bilang kayak apa yang aku cerita ke dia
harusnya kan untuk dia aja ya, dia nggak, dia nyebarin ke orang lain. Terus pernah sampai satu kejadian aku cerita ke dia, ini ada junior nih nembak, junior di sekolah SMP nembak, katanya ungkapin perasaan. Itu kan harusnya dia nggak usah ini kan, nggak usah nyebar, karena aku juga udah menolak. Dia nyebarin ke teman kelas yang lain, terus teman kelas yang lain Desti, ada yang anuin. Pulang, tau dari mana? Itu yang cerita Pak, kata-kata Pak, apa yang cerita itu kan nggak tahu juga itu asli dia atau bukan, siapa tahu kan orang lain aja yang nyamar gitu. Padahal udah aku tolak juga. Terus yang aku bilang aku ada dekat sama cowok dan lumayan untuk sampai jadian, itu dia cerita ke orang, padahal kan yang tahu cuma dia. Terus nggak lama ada satu geng datengin, terus bilang kayak gini, lu pacaran sama orang yang ini ya, terus aja, udah nggak jelas asal usulnya, ngapain pacarin, kamu pilih putus atau aku sebarin ke guru. Dulu nggak boleh pacaran ya? Iya kan MTS, jadi nggak boleh pacaran. Oh iya, oke, baik, siap. Kalau teman hubungan dengan teman SMA gimana? SMA sebenarnya ada satu oknum, dia itu adiknya pelaku. Dia itu adiknya pelaku yang anuin aku. Itu aku kayak ke orang lain aku nyebarin kebencian, tapi secara gimana ya bilangnya, muka dua lah. Aku bilangnya ke mereka, kamu tau nggak, dia itu gini ke orang-orang. Jadi kayak dia dibenci terus dikecilin. Si adiknya pelaku. Si adiknya pelaku itu sejati itu siapanya. Jadi, tapi untuk overall aman-aman aja untuk pertemanannya, kayak baik-baik aja. Iya, karena aku muka dua di situ. Tapi ada satu juga yang tahu ceritaku. Itu teman SMA, masih temenan sampai sekarang, cuman udah agak jarang soalnya sama-sama sibuk. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana interaksi dan hubungan Anda dengan guru Anda di sekolah? TK, SD, SMP itu nggak baik. Kenapa nggak baik ya? Karena memang akunya juga, entah akunya yang salah atau merekanya yang kayak Kurang cocok. Tapi di setiap waktu SD ada satu guru favoritku, nggak favorit sih, maksudnya kayak baik lah gurunya, kayak ngebolehin ini ngebolehin itu, jadi kayak aku suka lupa siapa nama gurunya, tapi itu lumayan, tapi itu cowok juga. SMP nggak ada, SMA ada, dan itu hampir semuanya aku suka. Jika lah soalnya agak baik kan, maksudnya kayak mereka juga welcome gitu, menghargai apa yang kita punya. Oke, baik. Apa kesulitan atau tantangan yang pernah Anda alami dalam pendidikan? Kesulitan Mungkin misalnya kayak ya sulit memahami materi, ketinggal kelas, nggak naik kelas beberapa tahun atau apakah? nggak ada. Jadi aman-aman aja. Oh. Oke, ceritakan peristiwa-peristiwa yang paling berkesan selama Anda SD sampai sekarang. Kalau ya dari SD mungkin, kalau misalnya nggak ada nggak apa-apa, nggak usah ceritakan aja yang paling berkesan dari yang banyak yang berkesan itu. Tidak ada yang berkesan sih, tapi kalau yang berkesan dalam artian buruk ada banyak. Mungkin bisa diceritakan juga, mungkin 1-2 cerita kah, senyamannya Anda. Kalau SD yang aku bilang ya SD TK itu yang kasus pelecehan. SMP juga sempat sebenarnya, itu pun juga dari tetangga yang literally samping, dan itu lebih tua. Terus masuk SMA yang paling berkesan ini sih, main volley. Itu sampai ikut perlombaan, itu berkesan banget. Baik kok kesannya. Kalau kuliah, kesan buruknya ini sih yang literally buruk banget sampai agak menyesal juga. Nggak nyesal sih, soalnya kayak
ini pilihan yang aku ambil itu aku berhubungan bernikah sama orang. Itu pun juga kayak masih temenan sih, maksudnya kayak masih dalam lingkungan yang sama. Aku ikut, bukan aku ikut sih, aku masuk ke dalam lingkungan dia. Tapi sekarang masih dalam lingkungan tersebut. Masih. Oke, kita masuk ke bagian riwayat kesehatan fisik. Bagaimana kondisi kesehatan fisik Anda belakangan ini? Wah, sering naik asam lambung sama gampang demam. Oke, apa saja riwayat penyakit atau kondisi medis yang Anda miliki? Mah sama apa ya, mungkin sering itu ya, mah doang. Bagaimana gaya hidup mempengaruhi kesehatan Anda? Gaya hidup, Gaya hidup yang sekarang nih mempengaruhi kesehatan Anda. kan kayak sekarang kan sering begadang, jadi kayak mungkin itu juga faktor utamanya, karena kecapean, begadang juga. Tapi kalau untuk makan bagaimana? Jarang. Oh, pantas mahnya sering kambuh. Oke, kalau kapan terakhir kali Anda melakukan pemeriksaan kesehatan? Oh, waktu tahun lalu sih, tahun lalu. Apa itu yang diperiksa? Kan ini mau ikutan tes CPNS, jadi disuruh tes semuanya. Oke. Narkoba, tinggi badan, berat badan, kesehatan baik atau tidak. Tapi itu dari hasil tesnya secara overall gimana? Bagus apa? Bagus. Kalau bagaimana kesehatan yang Anda lakukan, bagaimana cara yang Anda lakukan dalam upaya menjaga kesehatan fisik Anda? Menjaga kesehatan fisik, Yang upaya yang Anda lakukan? enggak ada sih, lebih malah merusak. Oke. Kita lanjut ke bagian riwayat sosial. Bagaimana hubungan Anda dengan orang di sekitar Anda saat ini? Baik. Bagaimana cara Anda berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sekitar Anda? Untuk beberapa lingkungan itu punya versi aku yang lain. Maksudku kayak di perkuliahan mereka taunya aku humble, atau kayak di dunia mungkin organisasi mereka taunya aku tuh ramah atau kayak ceria, suka apa segala macam gitu. Atau kayak mungkin mereka dapatnya gampang emosian, tapi itu cuma bercanda. Kalau di rumah itu ya aslinya kayak judes, jutek, sarkas, semua buruk itu ada. Waktu di rumah. Jadi sebenarnya tuh Anda lebih ke menyesuaikan sih sama siapa orangnya, di mana tempatnya, gitu. Beda lingkungan, beda versi. Beda karakter lah, Iya. beda cara menyikapi orang-orang tersebut. Iya. Apa tantangan yang Anda hadapi dalam hubungan Anda dengan orang di sekitar Anda? Tantangan yang dihadapi dalam hubungan Anda dengan orang di sekitar Anda, tantangannya. Misal kalau sama keluarga, egonya. Misal kita tantangan kita ya melawan egonya gitu, sama egonya kita kan tidak baku cocok misal gitu. Kalau pertemanan mungkin ada yang kayak mungkin ada yang nggak suka sama kita, atau kita yang kurang cocok sama mereka, misal begitu, karakternya mereka kurang cocok sama karakter kita, mungkin yang semacam begitu, tantangan seperti itu. Kalau di rumah ya itu kayak energi di rumah itu kayak bertolak belakang sama akunya, atau memang sengaja akunya kayak nggak bikin sengaja, atau bikin diri sendiri untuk tidak nyaman di rumah, jadi kayak keseringan di luar. Itu sering kayak gitu. Kalau sekolah pertemanan, kalau yang kayak bertolak belakang begitu itu paling sering kayak ya diemin aja sih, kayak oke, ini nggak cocok nih. Nanti sama temanku aku ngobrol kayak aku nggak cocok sama dia gitu. Anda sering nge-cut off orang nggak? Nge-cut off pertemanan? Enggak, Tapi sama kayak semua orang membaur aja? iya, berbaur, mau suka mau enggak aku berbaur, tapi nanti kayak Yang bikin beda tuh ya menyesuaikan karakternya Iya. aja. ya itunya aja sama ya, kalau merekanya yang pergi. Oke, siap.
Apakah Anda pernah mengalami konflik dengan orang-orang di sekitar Anda dalam konteks sosial? Oh, nggak pernah. Apa pengalaman sosial yang paling berkesan dalam hidup Anda? Ikut ini sih, ikut organisasi yang aku ikutin sekarang itu sumpah berkesan banget. Bisa mungkin diceritakan sedikit garis besarnya? Untuk pertama kalinya aku merasa kayak senang untuk belajar, senang kayak untuk coba hal baru. Anda belum bekerja kan? Belum. Menikah juga belum? Kita masuk ke bagian riwayat perkembangan proses kelahiran. Pertama, bagaimana kondisi ibu Anda saat mengandung Anda? Baik. Ini bisa dijawab sesuai ingatan Anda aja. Boleh. Apakah Anda mengetahui cerita atau informasi tentang proses kelahiran Anda? Setauku itu waktu di USG-nya itu cowok. Oh iya. Tapi yang keluarnya cewek. Dan itu kayak kakakku yang cowok itu udah nyiapin semua kan, kayak mainannya dibersihin karena mau punya adik cowok. Tau-taunya cewek, itu semua mainannya dihancurin, dibuang. Terus dia ngomong kayak gini ke kakakku yang cewek, "Teh, ambil tuh adik kamu." Gitu. Atau ada lagi nggak informasi atau cerita proses kelahiran Anda, misalnya kayak apapun itu tentang kayak dulu tuh mama kamu tuh begini pas lahirin kamu? Oh iya, Ada cerita-cerita yang ada. kayak wah gitu? Enggak ada sih kalau wah. Tapi Kayak- apa coba mungkin bisa diceritakan? Dia ceritanya gini, sekitar jam 5-an atau jam 1-an itu dia lagi nyuci piring, terus tiba-tiba pecah ketuban, dibawa ke rumah sakit, lahiran deh gitu. Malam. Kalau bagaimana proses kelahiran Anda, sesar atau normal? Boleh diceritakan? Itu normal, setahu normal. Bagaimana kondisi Anda saat lahir? Misalnya berat dan tinggi badan Anda berapa? Berat itu 2 kayak kalau nggak salah. 2 kilo? Oke. Kalau tingginya nggak tahu sih. Kalau Karena tinggi nggak ya? kayak normal lah gitu, kayak termasuk normal lah itu. Oke. Bagaimana kondisi kesehatan Anda saat baru lahir? Sehat banget. Sehat. Oke. Kita lanjut ke bagian perkembangan fisik. Bisa ceritakan bagaimana tumbuh kembang Anda? Waktu kecil itu bisa dibilang kayak kurus kering banget, yang literally kayak bahkan udah makan banyak pun itu tetap kurus gitu. Jadi kayak ada beberapa saudara atau sepupu ngeliatnya kayak, "Kamu kok kecil terus ya? Udah makan banyak-banyak juga masih kecil." Atau ada sepupu juga yang dari keluarga bapak ngomong kayak gini, "Makan banyak-banyak nih, kayak nggak pernah makan aja." Gitu. Kalau sekarang misalnya ada perubahan kan, dari mulai perubahan yang dari kurus kering itu baru berubah mulai kayak berisi begitu, itu kapan? SMP sih. SMP kelas 8. Apakah ada keterlambatan tumbuh kembang pada fisik Anda? Nggak ada kok. Jadi kayak misal di usia sekian tuh anak pada usia segitu tuh memang bisa tumbuh gigi, sudah bisa jalan, jadi Anda juga ngalamin itu? Normal kok, normal. Apa aktivitas fisik yang sering Anda lakukan? Kalau fisik Yang kayak dari tahun ke tahun Anda selalu lakukan itu? yang selalu kulakukan itu olahraga sama angkat yang berat-berat gitu. Apakah Anda mengalami cedera fisik? Boleh diceritakan? Cedera fisik pernah ini, dagu robek gara-gara main sepeda. Itu pun juga gara-gara emang dasarnya bodoh ya. Naik sepeda lepas tangan satu terus kayak gini, terus gak lihat jalan, jadi kayak literally gimana ya, kayak gini langsung kayak saat gitu, kayak kayang, bukan kayang sih, kayak kita duduk terus kita kayak gini. Oh iya. Tapi sampai ngelengkuk kayak gini badannya. Kapan itu?
waktu kecil sih, waktu TK, sebelum masuk TK tuh masuk SD lah. Kapan Anda mengalami masa pubertas? SD kelas 6. Oh, termasuk cepat ya. Ya karena kayak langsung perubahannya tuh kayak terasa banget ini. Terus itu juga udah kayak ada tanda-tanda haid sih. Apa respon Anda pas pertama kali haid? Kayak Oh, keluar darah nih misalnya gitu. nggak kaget sih, Tak kaget. udah kayak udah gitu aja. Oke. Apa saja perubahan fisik yang Anda alami saat masa pubertas? Tinggi yang kayak agak drastis, kayak awalnya kayak juga bisa dibilang juga kayak agak pendek gitu kan, masuk pubertas tinggi gitu, jadi kayak ini juga ngebesar kayak akunya kan tomboy dulu, Wah, jadi kayak pas ini besar kayak merasa ganjel nih. oh ya, kayak kurang nyaman lah. Kurang nyaman, terus ini juga membesar. Pokoknya apapun yang membesar itu kayak ulang bikin kurang nyaman. Jadi lebih ke payudara sama bokong. Mm-mm. Oke. Kalau ini, apakah perubahan tersebut mengganggu Anda? Awalnya iya mengganggu banget, soalnya kan aku kayak nggak suka pakai bra. Oh ya. Jadi kayak kalau pakai tuh kayak harus pakai. Nah, ya. Tapi kalau sekarang sudah biasa aja kan? Iya, udah terbiasa. Oke. Kita masuk ke bagian perkembangan mental. Bagaimana cara Anda belajar dan memahami informasi baru? Ini disaring dulu sih kalau kayak ada informasi baru kayak gitu. Kecuali emang kayak informasinya baik, itu langsung kasih masuk gitu. Oke. Apakah ada tantangan yang dihadapi dalam berpikir? Ini apa sih, lambat cukup. Makanya aku bilang baru pertama kali ini kayak ngerasa semangat belajar gitu, kayak adalah apa yang kita pelajarin itu masuk baru pertama kali. Karena soalnya dulu kalau belajar nggak ada yang masuk apa-apa juga. Oh, susah apa ya? Susah. Masuk ilmunya gitu. Iya, susah belajar nih. Oh, Agak lambat juga berproses otaknya. Oke. Apakah ada hambatan dalam cara menyelesaikan suatu masalah? Hambatan, kalau nyelesain masalah aku jarang nyelesain sih, lebih kayak udah jalan aja. Oh, let it flow. Ya gitu. Kalau bagaimana Anda mengatasi stres dalam kehidupan sehari-hari? Tidur. Selain itu ada nggak? Mungkin bisa diceritakan. Kalau stres makan juga sih. Makan. Biasa makan yang kayak mana tuh? Manis-manis kah? Yang asin-asin kah? Gurih-gurih begitu? Pedis. Oh iya, pedis. Apapun harus pedis. Tapi langsung feel better nggak? Ngurangin stresnya Anda nggak kalau habis makan itu pedis-pedis? Kalau makan pedas bukan rasa feel better, tapi kayak langsung tadi kenapa gitu. Tapi bisa apa ya? Berarti stres yang Anda rasakan berkurang kah? Ya berkurang banget. Bagaimana peran orang-orang di sekitar Anda terhadap cara berpikirnya Anda? Cara berpikir yang kayak agak nyablak-blakan gitu kan. Temanku tuh kayak biasa kalau misalkan tahu pemikiranku yang kayak agak menyebalkan gitu, kayak ada hal-hal yang kayak aku bilang kayaknya ini bagusnya kita gini. Itu biasa kan agak menyakiti, ada unsur apa sih, menyeramkannya lah. Itu biasa ditolak gitu, kayak apa sih, aneh-aneh aja, gak usah kayak gituan. Kalau keluarga sendiri gimana tanggapannya? Jarang sih, lebih sering berinteraksi kalau untuk soal begituan sama teman-teman. Bagaimana perubahan yang terjadi terhadap cara pandang atau cara berpikir Anda pada saat kecil dan saat ini? Jauh banget sih, kayak kecil kan taunya cuma main, terus apa yang kita lihat itu yang kita lakuin. Kalau sekarang kayak apa yang kita lihat itu kita saring dulu, boleh nggak dilakuin atau enggak gitu. Oke, kalau kita masuk ke bagian perkembangan emosi, bagaimana cara Anda mengekspresikan perasaan Anda dalam kehidupan sehari-hari? Mengekspresikannya itu kayak entah itu marah, sedih, apa segala macam. Lebih mereka taunya saya orangnya yang kayak nggak pernah ada sedihnya sih, kayak bahagia terus.
emosi yang paling sulit Anda kendalikan? Marah sih. Marah. Hmm. Kenapa merasa sulit buat dikendalikan? Karena kalau udah marah itu ya literally kayak marah banget gitu, kayak mau sampai mau nonjok orang. Sulit dikontrol. Iya, sulit dikontrol. Bagaimana Anda mengelola emosi yang Anda rasakan? Lebih kayak banyak ini aja sih, banyak kayak mengalah sama banyak ininya. Sabar. Sabar. Beda sih, sabar aja gitu. Kalau misalnya emosi positif nih, kayak bahagia atau apa, tapi itu tuh berlebihan. Nah, cara ngelolanya itu kayak gimana? Bahagia terlalu berlebihan itu sering dimarahin juga sih sama temen, kayak ketawa berlebihan juga itu bisa dimarahin. Jangan terlalu berlebihan, nanti nangis atau apa gitu. Ya. Ya aku bilang ya gak apa-apa sih, selagi masih hidup kan cuma satu kali aja, kayak ngapain harus dibatasin kalau untuk soal begituan. Apa pengalaman masa lalu yang menyenangkan dan tidak menyenangkan yang Anda alami? Pengalaman masa lalu yang menyenangkan sering ini, dulu juga sering ini sama keluarga, kayak keluar gitu, keluar kayak apa ya namanya, berwisata gitu sama keluarga ya. Tapi itu aja sih yang kurang menyenangkan, yaitu kasus itu Pelecehan. ya, itu lumayan berkesan sih berkesan banget, soalnya kayak sampai agak takut sama cowok untuk kayak sentuhan fisik sama cowok langsung gitu. Tapi kayak gara-gara satu orang juga yang di perkuliahan baru ku dapat, orang itu kayak lumayan kayak enggak kok, enggak semuanya kayak gitu kok ya. Jadi kayak udah nggak ada, kayak sekarang juga nggak ada batasan sama cowok, kayak mau langsung pegang, kamu langsung pukul atau cubit atau kayak langsung dirangkul gitu, tapi dimain dipegang, maksudnya kayak dipegang dalam artian tangan dirangkul gitu, itu sering. Jadi sekarang ini Anda sudah berdamai terkait masalah yang lalu-lalu atau belum? Udah berdamai. Oke. Kan aku berani kayak gitu. Oke. Apakah Anda merasa nyaman berbagi perasaan Anda dengan orang lain? Sebenarnya harusnya kata teman-temanku jangan terlalu over, soalnya nggak semuanya itu harus Ceritakan. tahu ya. Tapi kayak pengen aja lihat reaksi orang kalau misalkan dengar ceritaku yang agak-agak gitu. Suka aja lihat ekspresinya kayak Oh ternyata iya. gitu suka aja. Oke, siap. Kita melangkah ke perkembangan sosial. Bagaimana hubungan Anda dengan teman-teman Anda saat ini? Baik. Apa yang biasanya Anda lakukan saat pertama kali berinteraksi dengan orang baru? Orang baru kenalan kayak namanya siapa, terus besoknya baru kayak hai gitu, say hi, terus kayak jalan aja gitu. Oke. Apa Anda pernah mengalami konflik dalam pertemanan Anda? Pernah sih, tapi itu bentar doang. Kalau boleh tahu kapan itu? Dan terkait masalah apa? Baru-baru sih, 3 bulan 2 bulan yang lalu lah, bulan September kalau nggak salah, bulan Juni. Ada temanku yang kayak memang kurang serak karena dia sifatnya kayak agak bosi gitu kan, terus selalu nyuruh jadi kayak terus mereka kayak aku nggak ikut apa sih namanya, kayak nggak ikut bertukar pikiran karena malas aja ketemu sama dia. Jadi kayak terserah dia aja mau kayak gimana, akunya juga kayak agak ngurangin aja kegiatan sama dia. Oke. Bagaimana cara Anda mengatasi konflik tersebut? Mengatasi lebih kayak cerita ke teman yang lain aja gitu sih. Itu kayak circle 5 orang nih misalnya. Misalkan 5 orang, 2-nya itu nyebelin, 1 netral, 1-nya yang agak deket. Nah yang agak deket itu sama yang netral yang aku ceritain, kayak mereka kok nyebelin banget sih gitu. Oh ya. Oke. Kapan Anda merasa kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain?
kalau tenaganya udah habis sih, kayak sosial energinya. udah habis. Oke, kalau ini apa tantangan Anda dalam menjalin hubungan dengan orang di sekitar Anda? Jalin hubungan dalam asmara atau Bebas apapun itu. enggak, kayak nggak ada tantangannya sih, kayak ya udah gitu, yang apa yang terjadi aja. Jadi kayak ya apa ya, fine-fine aja gitu, nggak ada hambatan, tantangan gitu. Oke, selama wawancara ini sudah semua tadi pertanyaan saya ajukan. Kita telah membahas berbagai aspek penting termasuk latar belakang keluarga Anda, riwayat kehidupan, biodata Anda, serta riwayat perkembangan Anda. Semoga setiap bagian yang kita diskusikan dapat memberikan manfaat untuk langkah-langkah kita ke depannya. Terima kasih telah bersedia berbagi cerita dan pengalaman Anda dengan saya. Saya sangat menghargai keterbukaan dan kepercayaan Anda yang Anda berikan selama wawancara ini. Terima kasih banyak atas waktu dan keterbukaan Anda dalam berbagi cerita selama wawancara ini. Saya sangat menghargai kepercayaan yang Anda berikan dalam untuk saya mendengarkan pandangan dan pengalaman yang Anda rasakan. Jika ada hal lain yang ingin Anda tambahkan atau sampaikan atau klarifikasi dan waktu, jangan ragu untuk menghubungi saya kembali. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita ke depannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga hari Anda menyenangkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.